Katanya Salafi itu anti bicara politik. Dijawab oleh Ustadz Yazid di sini. Salafi itu anti bicara politik. Apa maksudnya politik di sini? Kalau maksudnya adalah politik sistem demokrasi yang sedang marak diperjuangkan dan teman-teman terjun langsung di dalamnya, maka ini memang kita tidak masuk di dalamnya. Adapun politik syar'i yang dijelaskan para ulama, maka justru Salafi biasa berbicara tentang siapa yang berhak bicara dalam politik ini. Politik itu dalam bahasa Arab artinya siyasah, yaitu pengurusan suatu perkara supaya dia menjadi baik. Disebutkan dalam suatu hadis, kanat banu Israila tasusuhum al-anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap satu nabi wafat, maka akan digantikan dengan nabi yang lain. Dalam hadis ini, Nabi bilang tasusuhum, bahwa bersiasah setiap nabi lalu nabi berikutnya. Bersiasah di sini maksudnya adalah mengatur urusan. Adapun menurut syariat, politik yang sejalan dengan syariat atau siasah syar'iyah itu adalah pengaturan kepentingan rakyat banyak dalam ruang lingkup daulah Islam dengan cara-cara yang dapat menjamin terrealisasinya kemaslahatan umum, dapat mencegah segala macam kerugian serta tidak melanggar syariat Islam dan kaidah-kaidah asasinya, sekalipun tidak sejalan dengan pendapat para alim mujtahid. Jadi yang dimaksud dengan politik dalam manhaj salaf adalah undang-undang pemerintahan, pengadilan, lembaga tinggi negara, pengaturan militer, dan lain sebagainya. Kalau ini yang dimaksud, maka memang Salafi itu tidak semuanya bicara dalam tataran ini. Ya. Kalau di Indonesia, siapa yang bicara tentang politik? Semua orang. Maksudnya semua orang ini antara orang yang betul-betul mengerti tentang keadaan Indonesia dengan orang-orang yang sejatinya tahunya adalah pada tataran kehidupan pribadi mereka. Ngobrolnya di ruang kopi, di trotoar, di pangkalan ojek, semua orang bicara. Sedangkan di dalam manhaj salaf memang dilarang. Bukankah di dalam prinsip Islam salah satunya adalah untuk tidak bicara kecuali yang memang punya kapasitas. Nah, di dalam demokrasi, karena semua orang punya hak suara, karena semua orang punya hak untuk berpendapat, sehingga di dalam demokrasi wajar kalau semua orang bicara. Sedangkan di dalam manhaj salaf, politik yang syar'i itu tidak semua orang bicara tentangnya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang yang menguasai kitabullah dan sunnah Rasulullah serta fatwa-fatwa para sahabat sajalah yang layak dikategorikan sebagai orang-orang mujtahid dalam kasus-kasus nawazil atau kontemporer. Orang-orang yang paham kitabullah, sunnah Rasul, paham tentang sejarah, fatwa para sahabat, mereka yang berhak untuk berfatwa, dimintai fatwa, dan berhak melaksanakan kewajiban berijtihad. Jadi tidak semua orang, termasuk juga dalam kondisi sebuah pemerintahan. Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti berkata tentang kriteria menjadi seorang imam. Kata beliau, imam itu harus seorang yang mampu menjadi qadhi atau hakim kaum muslimin. Harus seorang alim mujtahid yang tidak perlu lagi meminta fatwa kepada orang lain dalam pemecahan kasus-kasus kontemporer. Dari penjelasan para ulama di atas, jelaslah bahwa tindakan para pemuda dewasa ini yang merujuk kepada gerakan-gerakan Islam berbekal majalah, media informasi, TV, ya, kemudian cuma ikut diklat-diklat atau latihan kilat, pendidikan kilat, ya. Yang seperti ini sangat bertentangan dengan pernyataan para ulama. Meski mereka mengaku tidak terikat dengan belenggu madhab atau mengaku pakar tentang perkembangan madhab terkini. Maksudnya gini teman-teman, orang di zaman dahulu yang bicara tentang politik itu hanya orang tertentu, punya kapasitas. Orang di zaman sekarang semuanya bicara, termasuk yang pemuda-pemuda. Dulu saya sering mengkritisi, apalagi anak-anak mahasiswa yang IPK-nya cuma 2, kalian tahu apa? Berdiri di jalan, demo di depan gedung MPR, berdemo di Monas dan lain-lain, kemudian teriak-teriak. Sementara mereka itu masih dalam tahap belajar,
pun IPK-nya belum IPK 2 koma. Ya. Teman-teman mungkin lihat di TV. Kadang BEM mana itu, Badan Eksekutif Mahasiswa, diundang ke TV bicara, mengkritisi pemerintah dan lain-lain. Di mana mereka sendiri untuk mengurusi kuliahnya nggak sanggup. Terus bagaimana mengurusi negara? Apa yang kalian tahu tentang hal itu? Pernah di kampus saya, acaranya semacam simposium. Intinya pertemuan lah dengan rektor di kampus. Muncul mahasiswa-mahasiswa yang kita tahu, ya memang mereka anak-anak LEM. LEM itu Lembaga Eksekutif Mahasiswa. Atau di tempat yang lain namanya BEM. Bicara tentang kebijakan-kebijakan rektor. Semakin mereka pintar mengkritisi, semakin panas, semakin bersemangat, bagi mahasiswa yang lain itu semakin jadi pahlawan. Mahasiswa kan? Kalau ada mahasiswa kayak gitu, yang kakak-kakak kelas ngomong, kalau ngomong di auditorium, itu kayak pahlawan, kayak keren, ya kan? Padahal kalau ditanya, Mas, berapa IPK-nya? Bisa jadi Nasakom. Tahu Nasakom? Nasib 1 koma. Yang tinggal DO bentar lagi. Kalian tahu apa? Ya. Belum lagi kadang-kadang, ya, pernah saya lihat di siaran TV. Tapi masuk di media sosial, jadi ada potongan beritanya. Anak-anak STM turun di Jakarta, di jalanan. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Ditanya sama pers, Mas, gimana Mas? Selamatkan Indonesia. Merdeka, ya. Diselamatkan dari apa, Mas? Dari pokoknya selamatkan Indonesia. Dia turun ke jalan, rupanya dikasih nasi bungkus. Disuruh selamatkan dari apa, nggak tahu. Ya. Ini kan berarti ada sebagian orang yang bicara tentang politik, tentang kenegaraan, tapi tidak paham apa yang dia bicarakan. Rupanya yang dikejar apa? Nasi. Nah, diajak orang demo, nggak tahu apa yang diinginkan itu apa, nggak tahu. Nah, kalau yang seperti ini jelas manhaj salaf tidak setuju dan tidak suka. Nah, oleh sebab itu yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu adalah membedakan antara ahli fatwa dengan oknum yang berlagak pintar. Tadi disebutkan, kadang-kadang mereka itu gerakan-gerakan atau harokah-harokah Islam yang kadang-kadang anak-anak SMA, anak-anak kuliahan diajak untuk turun ke jalan. Ya. Kemudian mereka dibekali apa? Dibekali kadang majalah-majalah yang isinya majalah-majalah politik. Dibekali dengan berita-berita SCTV, RCTI, tertuang dalam buletin-buletin Jumat. Saya pernah ngisi di Namiroh beberapa tahun yang lalu. Kajinya Al-Firqatun Najiyah. Orang sudah bawa buku Al-Firqatun Najiyah, saya bilang hari ini nggak ada kajian Al-Firqatun Najiyah. Silakan tutup bukunya. Hari ini saya mau membahas buletin Jumat yang kemarin diterbitkan oleh Hizbut Tahrir. Ya, nggak ada di buku, jadi tutup saja bukunya. Ada satu buletin Jumat yang menyoroti tentang Arab Saudi menyerang Yaman. Lalu diframekan Arab Saudi nyerang Yaman karena mau kayak menjajah, membunuh saudaranya sendiri. Ini karena kebodohan orang-orang Hizbut Tahrir yang bikin ini. Mereka tidak tahu bahwa Presiden Yaman datang ke Saudi, minta tolong agar Saudi membantu pemerintah Yaman memerangi pemberontak namanya pemberontak Syiah Houthiyun. Ada satu kelompok di Yaman namanya Syiah Houthiyun. Salah satu sekte Syiah, di mana mereka mau memberontak dan mengambil alih Yaman, maka presidennya Yaman datang ke Saudi minta tolong Saudi buat bantu pemerintah Yaman. Kalau dikatakan menyerang saudara sendiri, Syiah ini masalahnya Syiah Houthiyun ini kafir. Tidak seperti Syiah Zaidiyah misalnya. Nah, ini kan orang tidak paham akidah. Karena Anda ngerti, ada yang namanya Syiah, ada yang namanya Syiah Rafidhah, ada yang namanya Syiah Houthiyun atau Houthi, ada yang namanya Nusairiyah, ada yang namanya Zaidiyah. Karena tidak paham akidah, tidak ngerti politik, lalu kemudian bicara
Coba kalau seandainya kaum muslimin yang terima buletin Jumat Hizbut Tahrir hari itu baca, mereka nanti benci sama Saudi, betul? Dan memang begitu, banyak orang yang benci dengan Saudi dikarenakan berita-berita yang tidak jelas atau berita-berita yang justru salah. Ada dai di Indonesia ini namanya Rahmat Baikuni. Kurang lebih saya ingat 2 kali ditangkap beberapa tahun yang lalu karena menyebarkan berita-berita yang sebenarnya berita hoax, kemudian ya intinya ditangkap polisi. Ketika di hadapan pers baru dia bilang, oh saya sebenarnya hanya menyebarkan berita yang sudah viral di media sosial. Itu kan menunjukkan bahwa sebagian orang bicara tentang politik, tentang negara ini atau negaranya orang, bukan dengan sumber yang valid, tapi hanya mencomot berita-berita media sosial, atau berita dari TV yang tidak jelas kebenarannya, yang belum diverifikasi, belum divalidasi data-datanya dan faktanya. Ya, 2 kali ketangkap. Ini salah satu yang suka menyebarkan, itu Zam-Zam Tower itu ada bulannya. Nah itu sebenarnya Labang Dajjal. Oh itu Zam-Zam Tower itu sekarang ini dan ini. Bahkan dia pernah berkata, teman-teman tahu namanya crop circle? Yang kayak di sawah, terus bentuknya kayak, pokoknya itu tanaman sawah itu kayak di kaligrafi gitu, dengan ukuran besar. Nah ini katanya UFO, ini punyanya Dajjal. Pesawatnya Dajjal. Dan ini ketahuan orang suka mencomot berita sembarangan. Dan kemudian dicocok-cocokkan, lalu cocok. Itu namanya ilmu apa? Cocokologi. Ya. Dicocok-cocokkan, memang cocok. Kan di misalnya ya, Saudi itu di lambang tentaranya itu ya, kita kalau lihat itu kalau dicocok-cocokkan ada segitiga. Terus ada mata, segitiga bermuda. Mata Dajjal. Berarti ini, apalagi dulu pernah tahun 90-80 itu termasuk di antara buku bestseller namanya Dialog dengan Jin Muslim. Muhammad Isa Daud. Saya enggak baca kayaknya kecuali hanya bagian-bagian belakang. Ada kalau nggak salah tentang segitiga bermuda. Nanti Dajjal muncul dari situ. Dicocok-cocokkan ya cocok memang. Berarti Saudi ini adalah antek Dajjal. Makanya ada segitiganya, makanya ada kayak matanya. Ya memang kalau dicocok-cocokkan ya jadi kayak mata. Ya, pustaka Imam Syafi'i ada nggak pustaka Imam Syafi'i? Oh tapi ini logo lama. Ada logonya yang kedua setelah ini. Kalau dilihat itu kayak mata. Ini juga penerbit Wahabi Dajjal. Soalnya bentuknya kayak mata gitu. Jadi kalau dicocok-cocokkannya jadinya ya semuanya cocok seperti yang dia mau. Nah, kata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, pendapat dan mazhab yang kami pilih adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yaitu memegang teguh Al-Quran Sunnah, membela para imam yang mengikuti jejak salaf, memilih apa yang dipilih oleh ulama ahlu sunnah, seperti Imam Malik di Madinah, Al-Auza'i di Syam, Al-Layth di Mesir, Sufyan Ats-Tsauri dan Hammad di Irak. Kami pilih pendapat-pendapat para imam tersebut dalam memecahkan kasus-kasus kontemporer yang diriwayatkan pemecahannya dari Nabi, para sahabat dan tabi'in. Kami membuang jauh-jauh pendapat para pengacau, penebar syubhat, penebar kebohongan dan kedustaan. Jadi jelaslah orang yang berilmu dan mencari kebenaran, siapa yang berhak untuk dimintai fatwa. Lantas mengapa kalian saling berlomba-lomba dalam memenuhi panggung politik, wahai pemuda Islam? Hati kalian sangat tergoda dengan gemerlapnya. Dari segala penjuru kalian berbondong-bondong mendatanginya, seakan-akan itu merupakan hak kalian. Lebih baik dan utama kalian mempelajari Al-Quran dan Sunnah menurut kadar kemampuan dan kewajiban atas kalian. Sesungguhnya itulah yang menuguhkan keistiqomahan kalian dan lebih menjamin sampainya kalian ke tempat yang dituju, yaitu surga. Daripada terjun di dunia yang kita ini kadang-kadang sebenarnya bukan pakarnya. Ya. Saya beberapa hari ini ada rilis video pendek, judulnya "Mengapa Ustaz Salafi enggan jadi caleg?" Komentar yang rata-rata muncul, bahkan ini muncul bukan cuma dari orang-orang Haroki. Sebagian dari mereka mengatakan, saya ikut kajian Salafi, saya ikut kajian Salafi. Tapi Ustadz, bagaimana kalau saya tidak jadi caleg? Nanti bagaimana kita ingin mengubah masyarakat?
Bukankah ada kasus ada seorang gubernur dulunya salafi bla 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 lalu kemudian bisa memberikan kebaikan? Maka saya jawab, tapi saya nggak mau jawab di situ karena nggak ada gunanya. Saya jawabnya di sini saja. Karena kalau di media sosial setiap orang bicara kita jawab, dijawab, habis waktu. Karena memang media sosial bukan tempatnya untuk berdebat. Satu, bila pun ada kasus demikian, ada sebagian misalnya kepala daerah, wali kota atau gubernur yang kemudian dia membawa misi kebaikan buat Islam, kasusnya satu dua, tidak begitu banyak. Ya, sehingga yang sifatnya kasuistik tidak bisa dijadikan dalil untuk menjelasir di semua tempat. Yang kedua, kebanyakannya kalau kita katakan nanti kalau kita berkuasa lalu kemudian kita ubah masyarakat, yuk kita simulasi. Ini teman-teman silakan menjawab. Kalau seandainya misal, taruhlah Presiden 2024 itu misalnya Ustadz Firanda, misalnya. Kemudian dia bikin peraturan. Dia ingin mengubah masyarakat. Kepada para lelaki di Indonesia ini yang muslim, maka yang tumbuh jenggotnya harus dipelihara. Setiap yang muslimah wajib berjilbab. Setiap laki-laki wajib untuk sholat 5 waktu. Menurut antum, kira-kira yang demo di depan kantor presiden pertama itu rata-rata orang kafir atau orang muslim? Paling orang muslim sendiri. Ini menunjukkan kepada kita membuat kebaikan di masyarakat dan mengubah mindset mereka itu tidak bisa dengan menjadi atas lalu kemudian membuat peraturan ke bawah. Tidak bisa dengan top down, tidak bisa. Dia harus bottom up. Di mana kita mengubah masyarakat dengan cara mendidik mereka, nanti mereka sendiri akan meminta. Akan muncul dari masyarakat ini pemimpin nanti yang kita harapkan. Bukankah Nabi SAW pernah didatangi oleh orang-orang kafir? Kemudian diajak, Muhammad, yuk kita dalam tanda kutip barter. Kami kasih kamu yang kamu mau. Apa? Mau apa? Perempuan. Kita kasih. Harta. Kita kasih. Bahkan kita jadikan kamu sebagai penguasanya kita ini semua. Tapi bisa nggak berhenti dakwah? Tukar guling. Kamu berhenti dakwah, kita kasih dengan 3 ta tadi. Harta, tata, wanita. Ayo. Mana yang Nabi ambil? Dakwah atau 3 ta tadi? Dakwah. Pertanyaannya, masyarakat di sekitar Nabi berubah atau tidak? Berubah dari kemusyrikan jadi tidak musyrik gitu. Mereka menjadi orang-orang yang lebih baik daripada sebelum kedatangan Nabi atau sebelum Nabi SAW diutus dan berdakwah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita maksudnya mau mengubah masyarakat menjadi lebih baik dengan menjadi membuat Islam ini menjadi semakin luas, menjadi semakin disenangi di masyarakat, itu bukan dengan cara berkuasa lalu kemudian membuat peraturan-peraturan. Ya. Kalau katanya memang pernah terjadi gubernur Sulsel yang sebelum ini, tapi gubernur Sulselnya bukan beliau aslinya, beliau itu aslinya adalah wakil gubernur. Kemudian entah apa yang terjadi, saya nggak ingin judging tentang gubernur yang asli, intinya kemudian di PLT, intinya jadi wakil gubernur jadi gubernur. Kemudian suka bikin kajian Ustadz Firanda, bikin zoom dengan Ustadz Firanda. Kemudian, oh berarti ini gubernurnya salafi. Karena yang diundangin Ustadz Salafi. Oke, misalnya Salafi. Oh ini gubernurnya bagus nih ya. Kejadian seperti ini kasuistik sekali. Ya. Coba dibandingkan, tanya kita nggak bisa bicara lebih lanjut menyebutkan nama-nama orang-orang yang punya cita-cita untuk mengubah ini, mengubah itu. Sebagian dari mereka bahkan di masa-masa pemilu mereka yang berubah. Dulu ada gubernur, sebut nggak ya? Gubernur Jabar. Ya ngomong aja deh. Beberapa tahun lalu ada gubernur Jabar yang notabene dari partai yang partai itu adalah partai Islam. Begitu mau pemilihan gubernur lawannya ternyata perempuan. Tahu Rika Diah Pitaloka? Ya. Begitu ketemu karena sudah mau tanding ceritanya, apa yang lakukan? Salaman. Ini mengubah ceritanya. Mengubah masyarakat seperti itu. Anda bahkan belum jadi saja Anda yang berubah kok. Nah, sekarang kalau kita mau pakai, kalau ada yang menjawab, oh itu kan kasuistik. Sama berarti yang di Sulawesi Selatan juga kasuistik. Begitu teman-teman.
Kembali lagi seperti yang disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi tadi. Dalam hal politik, dalam hal yang sifatnya masyarakat luas, kami lebih pilih pendapat daripada pendapatnya orang-orang yang tidak ngerti dia siapa. Kapasitas ilmunya apa untuk bicara. Kita pilih saja bagaimana Nabi, para sahabat, tabi'in, mereka dahulu bersikap dalam masalah-masalah politik di zaman mereka. Salah satu kasus politik terbesar, tidak pakai pemilu. Nabi didatangi orang kafir, ditawarin. Nggak usah pakai pemilu, nggak ada, nggak usah tanding. Nanti kita gini Muhammad, nanti kamu tanding. Nggak ada. Muhammad kamu mau apa? Tahta kita kasih, tapi jangan dakwah. Yang Nabi ambil dakwah. Kalau orang di zaman sekarang, seandainya hanya ada satu, ya semua orang datang kepada dirinya, hanya Anda yang mau kami pilih, wahai siapa? Terserah mau Anies kah, Prabowo kah, Ganjar kah? Didatangin, ayo kami kasih tahta, tapi jangan dakwah. Kira-kira mereka ambil yang mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan akan lebih menguatkan iman mereka. Apabila praktek politik yang dimotori para pemuda sekarang ini sudah menjadi alasan bertindak anarkis di atas namakan jihad, dan apabila mereka para pelajar membabi buta dan serampangan membahas hukum jihad, padahal mereka tidak paham sama sekali tentang akidah yang benar, apalagi tentang jihad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kesimpulannya pembahasan tentang hukum jihad merupakan tugas khusus para ulama yang benar-benar alim. Tidak semua orang. Karena di negeri kita ini juga pun ada sebagian orang yang suka berbicara tentang jihad dan mengajak kaum muslimin untuk jihad. Seperti mereka mengatakan, ayo jihad ke Palestina, ayo jihad ke Suriah, ayo jihad ke Afghanistan. Ya, kalau ditanya kapasitas Anda apa? Apakah Anda ulama alim yang bicara tentang siasat syariah? Jawabannya tidak. Wahai para pemuda Islam, umat tidak butuh dengan juru dakwah yang hanya bermodal semangat. Umat itu butuh dengan seorang alim mujtahid yang berfirasat tajam. Sudah waktunya kalian membedakan antara keduanya. Ada beberapa tahun lalu, salah seorang ulamanya Ikhwanul Muslimin, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau di dalam kuburnya dan semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Namanya Syekh Yusuf Qardawi. Beliau dalam salah satu siarannya mengatakan begini, dahulu saya pernah melakukan kesalahan. Saya memfatwakan bahwa di Libanon ada sebuah kelompok namanya Hizbullah. Mereka adalah orang-orang yang merupakan saudara kita. Dan kita harus membantu mereka untuk memerangi orang-orang di Suriah, memerangi Israel, atau memerangi Yahudi. Sementara ulama Saudi di saat itu telah memfatwakan, menyebarkan bahwa orang-orang Hizbullah ini sejatinya adalah Syiah. Dan setelah sekian tahun baru saya sadari ternyata saya salah. Dan saya lihat memang ulama-ulama Saudi lebih cerdik, lebih cermat melihat daripada saya. Tapi fatwa beliau banyak dampaknya juga. Ya, terhadap jihad di Palestina, terhadap jihad di Suriah, yang kadang-kadang sebagian kaum muslimin di sana karena fatwa tersebut melihat lawan seperti kawan. Lantaran namanya Hizbullah, kelompoknya Allah. Padahal ternyata orang Syiah. Ya. Nah, maka hendaklah kita bedakan mana orang-orang yang layak untuk berfatwa dalam masalah-masalah politik dengan yang tidak. Berapa banyak orang yang tidak punya kapasitas memberikan fatwa dan yang menjadi korbannya adalah jutaan kaum muslimin. Dahulu meskipun dipimpin oleh Bashar Assad yang sekarang ini, rakyat Suriah itu masih baik kehidupannya meskipun dipimpin oleh seorang pemerintah yang kafir. Karena adanya fatwa-fatwa sebagian orang yang tidak punya kapasitas, mereka mengajak kaum muslimin di sana untuk, dengan dalam tanda kutip, berjihad, yang wafat 2 juta orang, dan orangnya yang mau diturunkan tak turun-turun. Ya. Begitu juga kejadian di Mesir saat ada pemberontakan dari As-Sisi kepada Mursi. Mengapa kalian menjauhi para ulama yang telah menghabiskan waktu mereka untuk bersama ilmu, belajar, mengajarkan ilmu serta gigih berdakwah seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Shalih bin Fauzan dan yang lainnya?
kalian ternyata lebih condong kepada para penuntut ilmu, bukan para ulama. Kesalahan pertama kalian adalah merasa puas dengan sesuatu yang tidak kalian miliki, yaitu ketika kalian memilih jalur politik padahal kalian bukan pakarnya. Padahal cukuplah ulama tersebut menanganinya. Akan tetapi seruan menyesatkan bergema. Ulama kita sekarang, ulama yang sekarang ini, mereka itu kurang memahami situasi kondisi. Kalian kalau mau tanya tentang haid nifas, hukum fikih, sholat, wudhu, naam, ya sama Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Tapi maaf, mereka ini kan orang-orang yang tidak ngerti tentang politik. Jadi kalau nanya sama kami. Akhirnya diminta fatwa kepada orang yang tidak punya kapasitas, meninggal 2 juta orang. Apa yang dihasilkan? Nggak ada. Apakah turun yang mau diturunkan? Tidak. Ya. Kesimpulannya, hanya ulama yang menguasai ilmu syariat saja yang berhak menangani siasah syariah atau politik yang sesuai dengan syariat. Teman-teman kemarin mengikuti mungkin ya, daurah bedah kitab tindak tanduk penguasa. Ini pembicaraan kita masalah politik. Ya. Siapa yang bicara di buku yang kita bedah? Salah seorang profesor di bidang akidah, yaitu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya. Maksud kami ya seperti ini, bahwa kalau dikatakan Salafi itu tidak suka bicara politik, kita katakan Salafi bicara politik. Hanya saja Salafi itu dalam pembicaraan politik sadar diri. Ya, kita bicara sampai kepada kapasitas apa. Kalau tidak punya kapasitas, nggak berani bicara. Syubhat yang terakhir,